Bisnis parsel lebaran mungkin saja awalnya hanya dijadikan sebagai bisnis musiman saja, yang hanya dilakukan atau dijalankan di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, pada kenyataannya sebenarnya usaha parsel ini dapat dijadikan sebagai bisnis berkelanjutan dan berkesinambungan. Karena usaha ini tidak hanya laku pada saat musim lebaran saja, sebab kini parsel tidak hanya parsel lebaran saja, ada parsel Natal dan Tahun Baru, serta parsel pengantin. Bagi Anda yang tertarik untuk menggeluti bisnis ini, berikut akan kami bahas bagaimana cara memulai usaha dan juga strategi usaha parsel lebaran supaya Anda dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang pertama adalah mencari supplier yang sesuai. Apabila Anda ingin menjalankan usaha parsel lebaran, tentu saja Anda perlu mencari pemasok yang sesuai dengan kebutuhan parsel Anda. Anda harus bisa mencari barang-barang untuk parsel yang harganya murah, tentu saja dengan tujuan memperbesar margin penjualan. Apabila Anda memiliki modal terbatas, sebaiknya cari supplier atau distributor yang bisa dibayar dengan sistem tenggat waktu atau secara bertahap. Dengan demikian, arus keuangan Anda tidak akan terganggu. Yang kedua adalah mempelajari teknis membungkus dan merangkai. Untuk memulai bisnis parsel lebaran, tentu saja Anda harus meningkatkan kemampuan dalam membungkus, merangkai, serta menghias parsel. Secara teknis Anda bisa belajar lewat buku, internet, atau bila perlu mengikuti kursus tertentu yang ada. Akan tetapi, apabila Anda tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk belajar bagaimana membungkus dan merangkai parsel lebaran, Anda bisa mencoba mencari di video YouTube. Karena di sana banyak sekali tutorial yang bisa Anda tonton dan praktekkan langsung. Semua teknik yang didapatkan dari hasil belajar inilah yang nantinya bisa dikembangkan. Lalu Anda bisa menggabungkannya dengan kemampuan dan kreativitas Anda sehingga bisa menghasilkan parsel yang unik dan menarik. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pemasaran. Terkait dengan pemasaran, Anda harus memiliki strategi pemasaran yang tepat jika ingin menjual parsel lebaran. Sebab tentunya bukan hanya Anda sendirian yang terjun di bisnis ini. Ada banyak kompetitor lain yang juga sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan. Dengan bentuk parsel yang menarik dan target pemasaran yang tepat dapat menghasilkan profit besar. Dalam hal ini Anda bisa menentukan terlebih dahulu jenis pasar yang Anda ingin sasar. Apakah pelanggan potensial produk Anda adalah orang-orang berusia produktif ataukah remaja? Setelah Anda menentukan demografi pelanggan Anda pun juga bisa menyasar media sosial yang tepat. Yang keempat adalah perhitungkan modal. Untuk menjalani bisnis ini, sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menjadi reseller atau membuatnya langsung sendiri. Jika Anda seorang reseller, tentu modal yang dibutuhkan tidak sebanyak membuat sendiri. Apalagi, banyak penjual atau distributor yang sudah menerapkan sistem dropship. Tapi jika Anda memutuskan untuk membuat parsel lebaran sendiri, hitunglah keperluan modal dengan baik dan cermat. Anda bisa menghitung kebutuhan modal, dengan tujuan untuk menetapkan harga pokok dengan tepat agar menghasilkan profit yang besar. Yang kelima, lakukan sekarang. Sebaiknya segera laksanakan rencana bisnis Anda, karena setiap bisnis tidak akan terwujud jika Anda tak berani mengambil langkah untuk memulainya. Dan Anda bisa memulainya dengan memanfaatkan momen Ramadan menjelang Lebaran. Setelah mengetahui bagaimana memulai usaha ini, saatnya Anda mengetahui lebih dalam mengenai strategi usaha parsel lebaran supaya bisnis Anda bisa lebih sukses. Yang pertama, pilih lingkungan terdekat. Strategi usaha parsel lebaran yang pertama ialah terkait pemasaran. Anda bisa mulai memasarkan bisnis Anda ke tetangga, teman, atau saudara. Jika parsel lebaran yang ditawarkan memang menarik, unik, dan cantik, tentu saja hasilnya akan menyebar ke temannya teman, saudaranya teman, atau yang lainnya. Selanjutnya produk parsel Anda pun akan dikenal oleh lebih banyak orang. Yang kedua, pilih berbagai metode pemasaran. Untuk metode pemasaran sendiri bisa menggunakan kartu nama, brosur, media sosial, dan lain sebagainya. Jangan lupa pula untuk membuat proposal penawaran ke perusahaan dan instansi tertentu jika Anda ingin menyasar target yang lebih luas lagi. Terkadang,
Perusahaan dan instansi harus mengirimkan parsel mereka untuk kolega, rekanan, dan pelanggan dan tentu saja bisnis Anda berpeluang untuk mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak. Yang ketiga, hadirkan tepat waktu. Bisnis parsel bisa dikatakan sebagai usaha yang mengandalkan waktu pengantaran. Sebab bisnis ini memang berkaitan dengan momen atau event tertentu sehingga jika momen ini terlewatkan, maknanya pun akan hilang. Apalagi jika isi parsel berbentuk makanan yang mudah basi. Untuk itu, Anda bisa membuat pre-order atau pra-pemesanan dan menentukan kapan tanggal pengirimannya. Untuk pengantaran kilat, Anda juga bisa memanfaatkan layanan pengantaran agar bisa cepat sampai. Itulah beberapa strategi usaha parsel lebaran yang bisa Anda lakukan. Perlu diketahui, seiring perkembangan zaman, tren Ramadan bisa saja berubah. Untuk itu, jangan berhenti untuk berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi usaha dan pelanggan. Galilah ide kreatif sebanyak-banyaknya dan pastikan Anda bisa mengenali pelanggan dengan lebih baik.